Pilih mana? Jadi penonton atau jadi pemain? Jadi pejuang atau jadi pecundang? Pilihan ada di tanganmu. Jadi orang biasa atau luar biasa? Tonton terus video ini, biar sobat hebat semuanya jadi orang-orang yang sukses luar biasa. Halo sobat hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia, balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan juga hal-hal yang berbau semangat kehidupan ya. Biar kamu semuanya tetap semangat meraih impian dan tambah sukses serta tambah hebat. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi buat sobat hebat semuanya tentang bagaimana kita memilih hidup kita menjadi pejuang atau menjadi pecundang. Menjadi orang biasa atau jadi orang luar biasa, menjadi penonton atau menjadi pemain. Nah, tentu kalau kita berbicara pilih jadi penonton atau jadi pemain, tentu kita bisa membedakan apa sih bedanya penonton sama pemain. Ya nggak? Penonton itu ya dia bisa bebas teriak-teriak, ya kan? Dia nggak perlu capek karena nggak usah ikut, misalnya penonton bola dia nggak usah ikut lari-lari, ya kan? Dia heboh sendiri padahal nontonnya di rumah misalnya. Dan akhirnya ketika ada kesalahan, dia bebas maki-maki, dia bebas jelek-jelekin para pemain, dan ketika kalah juga ya dia nyalahin pemain, tapi ketika menang ya dia bereforia sendiri, dan sebenarnya dia, padahal dia hanya mendapatkan kemenangan yang semu, karena yang sebenarnya menang atau bahkan juara itu bukan dia, melainkan para pemain. Dia hanya orang yang menonton. Lalu, apa bedanya penonton dengan pemain? Nah, kalau pemain itu biasanya kan mereka harus ikut berlari di lapangan, kemudian mereka kena hujan, kena panas, mereka capek, letih, bahkan di sliding ya. Kemudian juga kena kartu merah, disorakin, kemudian bahkan diomongin, dijelek-jelekin, bahkan ketendang, ketonjok, wah pokoknya berat. Tapi ketika juara, ya mereka lah juara yang sesungguhnya gitu. Mereka benar-benar bahagia karena sebenarnya itu raihan mereka, itu pencapaian mereka. Nah ini yang luar biasa. Inilah bedanya penonton dengan pemain, ya. Nah, tapi kalau ditanya mana yang paling enak, ya tentu enakan jadi penonton, ya kan. Tapi ya sesuatu yang enak itu, yang tanpa perlu spirit berjuang, ya itu hanya akan memberikan kemenangan yang semu. Tapi sesuatu yang penuh perjuangan akan memberimu kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang hakiki, kemenangan hal yang benar-benar kita rasakan. Nah, sekarang pilihan berikutnya. Kalau misalnya kita naik sepeda, sebagai manusia biasa, sebenarnya mana sih yang kita pilih? Bersepeda ke tempat yang menanjak atau menurun? Pasti kita lebih memilih untuk lewat atau naik sepeda ke tempat yang menurun. Kenapa? Karena kita nggak perlu ngeluarin tenaga banyak, kita nggak perlu juga capek-capek mengayuh sepeda, kita nggak perlu ngos-ngosan, ya. Kita tinggal angkat kaki kita pun, bahkan nggak kayuh sedikit pun, sepeda kita akan membawa kita semakin kencang menuruni perbukitan misalnya. Tapi pertanyaannya, di manakah ending atau akhir perjalanan yang menurun itu? Ujung dari perjalanan yang menurun itu adalah sebuah jurang, betul tidak? Atau sesuatu yang setidaknya berada di bawah gitu. Jadi hikmahnya adalah, maknanya adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan tanpa perjuangan dengan cara yang mudah, itu ya tempatnya bukan berada di level yang tinggi, tapi di level yang rendah, atau bahkan lebih dari itu, di jurang. Nah, tapi kalau kita berjuang ke atas, kita ngos-ngosan, kita capek, kita lelah, dan kita terus memperjuangkannya, maka apa yang terjadi? Di mana ujungnya? Puncak. Ya, puncak, sebuah tanjakan itu ujungnya adalah puncak. Dan puncak adalah tanda atau ciri kemenangan. Tidak ada satupun bendera kemenangan yang ditancapkan di bawah kaki gunung. Semua bendera kemenangan akan ditancapkan di atas puncak gunung. Kali lagi, bendera kemenangan akan dikibarkan dan ditancapkan di puncak gunung. Bahkan kalau kita naik gunung pun, kita selfie-nya di mana sih? Di pemandangan yang indah. Pertanyaan saya, pemandangan yang indah itu di mana? Di kaki gunung atau di puncak gunung? Tentu di puncak gunung lebih indah. Betul tidak? Ya, dan pastinya selfie pun pasti lebih bangga kalau kita berada di puncak. Oh, kita udah menaklukkan puncak gunungnya. So, seperti itulah kehidupan. Jalan yang penuh dengan perjuangan, ujung-ujungnya adalah puncak. Dan puncak itu adalah perlambang kesuksesan. Bahkan saya meyakini, tempat para pejuang itu adalah di surga. Dan surga adalah tempat bagi para pejuang. Maksudnya gimana?
Surga itu berbeda dengan neraka. Urutan neraka dari neraka level 1 sampai level 7, level 7-nya itu berada di tempat yang paling rendah, betul tidak? Tapi surga itu, levelnya, tertingginya itu semakin tinggi. Firdaus, surga Firdaus itu adalah surga tertinggi. Artinya apa? Surga tertinggi itu hanya diraih oleh mereka yang berjuang dan memperjuangkan. Jadi jalan yang leha-leha, mager, malas gerak, ya, santuy, tiduran di rumah, itu bukan jalan para penghuni surga. Itu bukan jalan perjuangan. Nah sekarang gini aja deh, bayangin. Ada 2 buah truk menuju ke arah tujuan yang sama. Truk yang pertama bawa muatan, dia 1 ton. Truk yang kedua, misalnya ya, dia nggak bawa muatan sama sekali. Artinya 0 kilogram ya. Tapi yang ini misalnya ya tadi 1 ton. Dia menuju ke arah yang sama. Pertanyaan saya adalah, mana kira-kira yang bisa paling lincah dan paling ngebut nyetirnya? Truk yang nggak bawa apa-apa, benar? Ya, dia ringan, melesat, bahkan bisa jadi sampai lebih awal ke tujuan. Tapi kemudian truk yang kedua dia berat, ya, kemudian juga BBM jadi lebih boros karena tenaga lebih berat, lebih banyak dikeluarkan, kemudian juga waktu tersita lebih banyak. Tapi ketika dia sampai di tujuan, pertanyaan saya adalah, mana yang paling beruntung? Dua-duanya sama-sama capek, bensinnya sama-sama habis, betul? Ya, perjalanan yang ditempuh sama-sama jauh, dan yang paling beruntung adalah truk yang membawa muatan. Begitu juga dengan kehidupan. Hidup yang dengan perjuangan berat karena bawa beban, ya, ujian hidup, kita kemudian berjuang menyekolahkan adik kita, berjuang membahagiakan orang tua, berjuang mensejahterakan keluarga, maka itulah orang yang paling beruntung. Coba, orang berjuang, orang nggak berjuang, ujung-ujungnya mati. Orang ibadah, nggak ibadah itu kan berjuang, mati juga. Maka yang untung siapa? Yang untung adalah yang membawa bekal paling banyak di akhir perjalanan kita di saat kita meninggal dunia, berjumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Yes. Bahkan kalau kita ingat kembali di dunia sejarah, di buku-buku sejarah, siapa sih orang-orang yang dicatat dan diingat oleh sejarah? Mereka adalah pejuang. Mereka adalah orang yang tak pernah menyerah. Para pahlawan itu bukankah mereka pejuang? Bahkan para nabi, mereka adalah pejuang loh. Jangan salah, mereka adalah orang-orang yang berjuang senantiasa untuk agamanya, untuk bangsanya. Nah, jadi simpelnya sobat hebat, kalau hari ini hidup kita malas-malesan, ibadah malas, kerja malas, usaha malas, sekolah malas, belajar malas. Pertanyaannya adalah, apakah orang seperti itu pantas berada di level tertinggi? Alias di surga suatu hari nanti? Di puncak kesuksesan, di puncak gunung? Bahkan tadi saya sampaikan bahwa para nabi itu berada di surga tertinggi karena level perjuangannya itu paling luar biasa. Jadi para pejuang inilah yang akan menempati surga, dan surga adalah tempat para pejuang. Semakin mereka berjuang untuk bangsa dan agama, semakin tinggi levelnya kelak di surga. Maka hidup ini adalah seperti sebuah truk yang berjalan, dan kemudian kehabisan bensin di tempat tujuan truk tersebut sampai. Kita pun sama akan habis umur kita, dan mana yang lebih beruntung? Yang lebih beruntung adalah mereka yang memilih jalan perjuangan. Kenapa? Karena ujung dari kehidupan adalah kematian. Hidup ujungnya adalah mati. Berjuang, mati. Nggak berjuang, mati. Pilih mana coba? Pilih jalan perjuangan atau jalan biasa-biasa aja? Hampir semua orang meninggal, berdoa meminta kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke dunia. Mereka berkata, kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar aku bisa melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup. Akan kuperbaiki hidupku. Tapi sudah terlambat dan mereka tak lagi bisa melakukannya. Maka hidup adalah suatu kesempatan singkat untuk kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan untuk tabungan yang kelak akan kita buka di akhirat. Penuhi hidup kita dengan kebermanfaatan, dengan kebaikan, dengan hal-hal yang akan menjadikan diri kita penuh dengan muatan manfaat. Dan kelak ketika sampai kita di tujuan kita, kita akan memiliki tabungan kebaikan di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. So, mulai sekarang perhatikan dirimu sendiri, sudah berapa banyak bekal yang kau siapkan untuk berjumpa dengan Tuhanmu? Sudahkah selama hidupmu ini engkau memilih jalan para pejuang? Atau jalan yang biasa-biasa saja? Jalan yang mulus, yang menurun, dan semakin cepat tanpa perjuangan, bisa jadi akhirnya adalah sebuah jurang kegagalan. Pilihan ada di tanganmu.
Sekali lagi, pilih mana? Menjadi orang luar biasa atau menjadi manusia yang biasa-biasa saja? Karena hidup terlalu singkat untuk menjadi orang biasa, maka jadilah orang-orang yang luar biasa. Bahkan saat muda, saya mengatakan, akan kubiarkan tubuhku berlelah-lelah di dunia. Karena kelak istirahatku adalah bersama Dia, bermanja-manja bersama Allah Al-Latif yang Maha Lembut. Oke sobat hebat, ya semoga inspirasi sharing ini bisa bermanfaat buat sobat hebat semuanya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat olehmu, jangan lupa klik tombol share dan pastikan orang-orang mendapatkan insight yang luar biasa dari video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini menginspirasimu, dan juga jangan lupa di like dan komen di bawah. Pastikan kita ramaikan kolom komentar untuk berdiskusi, dan kalau punya ide untuk video-video lain yang bisa saya bahas, tulis aja di kolom komentar. Oke? Dan seperti biasa saya ingin doakan kamu semuanya, sobat hebat semuanya, bisa menjadi para pejuang yang berhasil sukses meraih puncak kesuksesan dan bermanfaat untuk sesama. Semoga bermanfaat. Saya Edvan M. Kautsar, undur diri, sampai jumpa di video lainnya. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan kita ditentukan oleh buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Milikilah buku-buku motivasi karya Edvan M. Kautsar sekarang juga.